Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para baikas yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan materi terkait bulan Ramadan adalah bulan pengendalian hawa nafsu, ya. Bulan Ramadan sendiri berasal dari kata romido yarmadu Ramadan, ya, yang artinya sangat panas. Jika kita mendapat ada kalimat armado asai, berarti maknanya adalah membakar sesuatu. Dengan demikian bulan Ramadan secara bahasa artinya adalah bulan pembakaran. Ya, lantas pertanyaannya, apa yang dibakar? Ya, tentu jawabannya yang dibakar adalah nafsu manusia. Ya, bagaimana cara membakar hawa nafsu? Ya, cara membakar hawa nafsu manusia, caranya tidak tentu berbeda dengan cara membakar rokok atau membakar kayu, membakar kertas, ya, dengan api. Berbeda dengan hal itu, ya. Tetapi cara membakar hawa nafsu dengan cara apa? Yaitu dengan memberi lapar dan dahaga. Karena jika manusia dalam keadaan lapar dan dahaga seperti kita di bulan Ramadan ini, ya, dalam keadaan puasa, maka dijamin nafsu kita lemah, loyo, ya. Jadi nafsu kepada lawan jenis berkurang, nafsu untuk istilahnya untuk berkelahi mungkin ya juga berkurang, ya, karena dalam keadaan lapar nafsu menjadi loyo, menjadi lemah. Nah, pertanyaan apakah nafsu manusia itu bisa mati, ya? Apakah juga perlu dimatikan hawa nafsu, ya? Nah, tentu ini juga harus dipahami, ya, terkait hawa nafsu itu sendiri, ya. Karena saat ini banyak manusia yang salah memahami apa itu hawa nafsu. Banyak manusia yang mengidentikan hawa nafsu itu dengan kebejatan. Banyak yang mengidentikan hawa nafsu itu dengan keserakahan, ya. Atau banyak manusia yang mengidentikan hawa nafsu itu dengan kebejatan, ya. Jadi ketika ada kejahatan, pencurian, yang disalahkan hawa nafsu. Ada perzinahan, yang disalahkan hawa nafsu. Ada tema nafsu, gitu, ya. Nah, jadi kita harus memahami hawa nafsu itu sendiri. Jadi jangan sampai terkesan disalahkan wae, ya. Negatif wae gitu. Nah, jadi ketika salah memahami hawa nafsu tadi, ya, maka manusia itu menyimpulkan manusia itu harus nafsu manusia itu harus dimatikan, harus dibakar, harus dibunuh, ya, supaya tidak terjadi keserakahan, tidak terjadi kejahatan. Nah, inilah yang harus diluruskan persepsinya. Karena apa? Karena rumusnya itu tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh pemahamannya, ya. Perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh pemahaman. Maka yang diluruskan adalah pemahaman. Insya Allah nanti tingkah lakunya juga ikut berubah. Nah, apa nafsu itu? Nafsu itu jamak dari anfus, ya, yang secara bahasa bermakna jiwa atau ruh, ya. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syams, ya, ayat 7 dan 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Di dalam dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan dalam jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Apa maknanya? Jika kita memahami arti atas, ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nafsu itu ternyata tidak bersifat negatif dan juga tidak bersifat positif, tapi nafsu itu bersifat netral, ya. Tergantung manusia mau dibawa kemana nafsu tersebut, apakah mau dibawa kejahatan atau dibawa ke kebaikan. Jika peso netral, erek dipakai kejahatan, erek dipakai kebaikan, itu tergantung manusia yang memanfaatkannya. Berikut juga nafsu juga seperti itu, sifatnya netral, tergantung manusia mau membawa nafsu itu apakah kepada kebaikan atau kejahatan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberi potensi pada nafsu tersebut, nafsu bisa dibawa ke arah kejahatan, ya, fujuroha, dan bisa dibawa kepada ketakwaan atau kebaikan, wa taqwaha, ya. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syam ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya berlegah orang yang mengotorinya. Maknanya apa? Maknanya nafsu manusia menjadi baik, bersih dan suci ternyata itu sangat tergantung manusia itu sendiri, ya. Jika rajin merawatnya, ya, rajin menyucikannya, maka nafsu tersebut akan menjadi nafsu yang baik, nafsu yang bersih, maka manusia tersebut akan cenderung kepada kebaikan, ya. Kalau kita rajin merawat hawa nafsu, ya, bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan melaksanakan amalan fardu dan amalan sunnah, itu merawat hawa nafsu supaya nafsu kita cenderung kepada kebaikan, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau nafsu kita nggak dirawat, ya, kita nggak melaksanakan amalan fardu, nggak melaksanakan amalan sunnah, maka nafsu kita akan cenderung kepada kejahatan, hoream, karena melaksanakan kebaikan teh. Nah itu hati-hati, berarti nafsu kita kotor, nafsu kita kelam gitu ya. Nah maka dari itu dalam ajaran Islam tidak pernah mengajarkan untuk membunuh nafsu, ya. Akan tetapi Islam itu datang untuk mengendalikan nafsu manusia, ya. Nah sekarang bagaimana manusia dikatakan telah mengendalikan hawa nafsu dengan benar, ya. Padahal kenyataannya nafsu itu senantiasa menuntut kita untuk dipenuhi, untuk dipuasi. Ya, contoh nafsu seks, ya, berarti butuh pemenuhan supaya nafsu itu terpenuhi. Nah, bagaimana cara pemenuhan yang benar? Atau nafsu berkuasa, ingin berkuasa, ya, di muka bumi ini atau di negara ini. Nah, cara pemenuhan nafsu berkuasa itu dengan yang benar itu seperti apa? Atau nafsu belanja, ya, ibu-ibu kalau ke pasar atau minimarket ingin beli itu kan nafsu, ya. Nah, bagaimana pemenuhan nafsu belanja itu dengan benar, ya? Maka dalam menjawab permasalahan ini, Islam mempunyai solusi yang sangat jelas dan tegas, yaitu apa? Dalam ajaran Islam, nafsu harus senantiasa didampingi dengan syariat Islam, ya. Jadi dengan kata lain disebut dengan mengikuti hawa nafsu ketika manusia tidak mengikuti syariat Islam. Dan ketika manusia mengikuti syariat Islam, berarti manusia telah mengendalikan hawa nafsu. Nah, maka kalau ini syariat Islam, ini hawa nafsu, kita mengikuti syariat Islam, kita mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, berarti kita menyampingkan syariat Islam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.